Halo teman-teman, dimanapun kalian berada, aku sangat senang hari ini, happy sekali karena aku masih diizinkan boleh berjumpa dengan kalian di video ini ya. Dan aku berharap kalian semua mendapatkan yang terbaik. Aku berharap rumah tangga kalian, pekerjaan kalian, studi kalian, semuanya diberkati ya. Tapi kalau ada yang ingin didoakan, kalau kalian ingin men-sharingkan tentang apapun itu, kalian bisa tulis di komentar ya, supaya saya tahu dan kemudian saya bisa mendoakan. Kalau saya tahu video apa yang perlu saya sampaikan, nah, sehingga kita sama-sama, saya terberkati, kalian semua juga terberkati. Nah, teman-teman, sharing hari ini adalah satu sharing yang mungkin bagi orang tabu untuk dibicarakan ya. Sesuatu yang kalau dibicarakan itu nggak apa ya, nggak enak lah gitu ya. Sesuatu yang membuat kita, kalau kita punya pengalaman kita jadi malu gitu ya. Nah, hari ini saya mau men-sharingkan tentang keajaiban kentut. Dan teman-teman, keajaiban kentut itu apa gitu ya. Nah, di sini kita akan melihat dulu tentang kentut itu sendiri. Kenapa sampai akhirnya terjadi kentut? Yaitu oleh karena pada saat kita makan begitu ya, tidak terasa dan secara alamiah juga udara itu masuk. Pada saat udara masuk juga di pencernaan. Ada gas tertentu memang itu bermanfaat bagi pencernaan, tapi ada gas yang tertentu itu juga tidak bermanfaat bagi pencernaan sehingga perlu dikeluarkan. Nah, pada saat pencernaan kita itu kosong, maka tidak akan berbau. Tapi kalau pencernaan kita penuh dengan kotoran dan itu harus dibuang, maka baunya ya ampun. Baunya sangat-sangat tidak sedap ya. Nah, itulah kentut itu sendiri. Nah, teman-teman, kentut itu sendiri punya keajaiban. Kenapa? Karena pada saat kita kentut, artinya kita sedang dideteksi ya. Kita sedang dideteksi apanya? Yaitu pencernaan kita, yaitu kesehatan kita. Ya. Nah, teman-teman, saya sangat bersyukur ya kalau saya juga bisa men-sharingkan ini. Kenapa? Karena setelah saya coba browsing, ternyata ada banyak peristiwa hanya karena KENTUT ini banyak terjadi hal yang tidak seharusnya terjadi. Pertama, ada suami istri tidur bersama dan tidak sengaja si istri ini kentut. Kemudian suami marah, istri marah, dan terjadilah adu mulut, dan bukan hanya itu, terjadi sebuah perceraian. Wow, mengerikan ya. Juga ada seorang olahragawan, yaitu seorang pemain sepak bola, tanpa sengaja karena dia ada permasalahan dengan pencernaan, kentut di tengah-tengah olahraga itu, pertandingan itu, dan wasit mengeluarkan kartu merah karena tidak etis katanya begitu ya. Ada juga yang akhirnya juga masuk di pengadilan hanya karena kentut. Dan ada juga karena kentut juga berujung kepada kematian. Wow. Ternyata setelah saya baca itu, wah,
ini harus saya sharingkan. Ini harus saya sharingkan supaya banyak orang tahu ya bahwa ini adalah keajaiban Tuhan yang diberikan kepada kita. Ya. Teman-teman, ada 5 manfaat ya pada saat kita bisa kentut. Yang pertama yaitu menghilangkan rasa nyeri sakit perut. Jadi kalau kita sedang perut kita nyeri gitu ya, kita gosok tiba-tiba dus. Senang ya. Yang kedua yaitu menjaga usus besar kita. Mengapa? Karena pada saat kita tidak bisa kentut, itu menyebabkan iritasi di usus besar kita. Wow, ya. Nah, yang ketiga manfaatnya yaitu mengatasi perut kembung, ya. Biasanya perut itu pada saat kembung terasa penuh, terasa tidak nyaman ya. Juga kadang-kadang rasanya kok perut saya jadi seperti buncit gitu ya. Nah, kemudian kita akhirnya karena tidak bisa kentut itu akhirnya menyebabkan diare ya. Kemudian terasa nyeri di dada, juga nafsu makan kita itu berkurang, dan terkadang kita menganggap bahwa ini satu hal yang biasa. Bahkan kalau dianggap penyakit, itu penyakit yang biasa. Tetapi sesungguhnya pada saat kita tidak bisa kentut itu dapat menyebabkan penyakit kronis. Nah, penyakit kronisnya itu apa? Yaitu kanker usus besar dan kanker lambung. Oh, ya jadi itu yang ketiga. Yang keempat yaitu saluran pencernaan kita lebih sehat. Diibaratkan saluran itu tidak tersumbat, lancar gitu ya. Jadi lega gitu ya. Yang kelima yaitu mendeteksi alergi makanan. Jadi kalau kita alergi makanan itu dapat akhirnya perut kita tidak nyaman, itu menyebabkan kita mual, kembung, dan akhirnya keluar gas gitu ya, gas dasdus. Kalau musik sih bagus, kalau musik kentut siapa yang mau? Tapi sekali lagi itu adalah sebuah hal yang sangat perlu terjadi dalam diri kita. Supaya apa? Sekali lagi juga ada 5 manfaat tadi yang boleh saya sampaikan. Nah, dari sini teman-teman saya mengatakan bahwa kentut itu adalah sebuah keajaiban yang Tuhan berikan kepada kita. Ada sebuah pengalaman saya secara pribadi, pernah saya sakit di tahun 2014, itu sakit sampai akhirnya saya dinyatakan dokter kalau belum kentut tidak boleh pulang. Maka segala upaya yang saya lakukan, saya gosoki minyak, saya pijat-pijat tubuh saya supaya ada ringan sehingga bisa keluarlah si kentut itu. Dan setelah keluar semua orang berteriak, yang menjaga saya berteriak, "Puji Tuhan!" Saya pun juga ikut-ikutan, puji Tuhan. Ada sukacita sekali ya pada saat itu ya. Karena apa? Karena saya akhirnya bisa berkata, boleh pulang gitu ya. Dan bukan hanya boleh pulang, saya juga kembali melihat ternyata berapa nominal yang harus saya keluarkan, teman-teman. Zaman itu bagi saya itu cukup besar, 6 juta. Wow,
Teman-temanku di sini saya mau katakan, tidak bisa kentut saja, harus bayar mahal. Ya, tidak bisa kentut saja, sampai harusnya menginap di rumah sakit. Jadi teman-teman, jadi kalau hari ini ada temanmu, saudaramu, keluargamu, dan siapapun itu, jangan lagi kita marah. Ya, jangan lagi kita marah. Tapi kalau merasa tidak nyaman, pergi sendiri. Anggap aja itu ada yang mendorong kalian untuk pergi dari situ, ya. Atau cara yang terdekat dengan diri kita, yaitu tutup hidung, ya. Tutup hidung kita sampai gas itu pergi dengan sendirinya, ya. Nah, teman-teman, saya mau katakan kepada kalian semua, siapapun itu, Tuhan ciptakan kentut dan Tuhan berikan itu kepada kita. Semuanya demi kebaikan kita. Karena apa? Karena dengan adanya kentut itu mendeteksi tubuh kita dan menjadi alat deteksi kesehatan kita. Oleh karena itu, jadi keajaiban kentut itu sangat luar biasa. Kita bisa bersyukur kepada Tuhan, kita bisa menghargai tubuh kita, dan kita tahu bahwa diri kita sedang ada masalah atau tidak dengan pencernaan kita. Oleh karena itu, saya sangat senang hari ini boleh men-sharingkan ini buat teman-teman sekalian dimanapun berada. Tapi jangan lupa subscribe, like, dan bunyikan loncengnya supaya kalian bisa tahu video-videoku selanjutnya. Oke, terima kasih. Salam sukses. Salam sukses. Dadah.